Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reyes Faisal Adria dengan NIM 2201071 sebagai moderator dan presentator dari kelompok 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Apoteker Mira Febrana Magister Sains yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang obat-obat pada sistem pernafasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Afrita Fiona Lasisi, Fatima Azahra, Livia Amanda Safitri, Rahmanisa Ramadhani, Raja Arfian Natasya Cahyani, Rauda Misafira LE. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrita Fiona Lasisi dengan NIM 2201050. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini merupakan sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Di mana dalam proses pernafasan oksigen ini merupakan zat kebutuhan utama. Nah, pada peristiwa pernafasan terjadi pelepasan oksigen atau pelepasan energi, di mana sistem pernafasan pada manusia mencakup saluran pernafasan, mekanisme pernafasan, dan juga gangguan sistem pernafasan. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas 4 obat-obat pada sistem pernafasan, di mana yang pertama itu ada obat batuk, terdiri dari antitusif, ekspektoran, dan juga mukolitik. Yang kedua itu ada obat bronkodilator dan obat asma. Yang ketiga itu ada obat kortikosteroid, baik itu yang diberikan secara inhalasi maupun secara oral. Dan yang terakhir itu obat-obat nasal seperti dekongestan. Nah, kita masuki ke obat yang pertama yaitu obat batuk. Yang pertama itu ada antitusif, di mana obat antitusif ini merupakan obat batuk yang menekan batuk dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di otak dan menekan respirasi. Nah, antitusif ini yang selalu digunakan merupakan opioid dan derivatnya, termasuk itu morfin, kodein, dextromethorphan, dan juga vocodin. Nah, kebanyakan dari obat-obat ini itu berpotensi untuk menghasilkan efek samping, termasuk depresi cerebral dan juga ada gangguan dalam pernafasan. Nah, yang kedua itu ada ekspektoran, di mana ekspektoran ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sekresi mukus dan untuk meningkatkan sekresi cairan saluran napas untuk mengencerkan lendir agar tidak lengket dan tidak lengket di permukaan saluran nafas. Nah, efek obat ini dapat merangsang efek batuk untuk mengeluarkan dahak yang akan semakin banyak jika saluran napas mengalami dehidrasi yang menyebabkan lendir menjadi lengket. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ada mukolitik, di mana mukolitik ini merupakan obat yang bekerja dengan cara mengencerkan sekret saluran nafas dengan jalan memecahkan benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Nah, infeksi saluran pernafasan menyebabkan munculnya mukus yang bersifat virulen atau menyebabkan infeksi. Nah, oleh karena itu harus segera dikeluarkan secara alamiah. Nah, adapun yang antitusif ini memiliki 2 golongan lagi, yaitu ada zat-zat yang bekerja sentral dan juga ada zat-zat yang bekerja secara perifer. Nah, untuk zat-zat yang bekerja secara sentral ini ada 2 lagi, yaitu ada zat opioid dan ada zat-zat non opioid, di mana kita tahu bahwa zat-zat opioid ini merupakan obat-obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dalam penggunaannya. Jadi penggunaan dari zat-zat opioid ini sering disalahgunakan. Contoh dari zat-zat opioid yang bekerja secara sentral itu ada kodein dan juga ada morfin yang umum digunakan dalam pengobatan. Nah, efek samping dari obat ini sendiri itu ada penekanan pusat nafas, ada konstipasi, dan kadang-kadang mual dan juga muntah. Untuk yang kedua itu ada zat-zat non opioid, di mana ini berbeda dengan opioid tadi, yaitu tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Nah, untuk obat-obat yang biasanya digunakan itu ada noscapin, dextromethorphan, dan juga ada diphenhydramin. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 2201064. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat antitusif, di mana tadi untuk zat-zat yang bekerja secara sentral sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan zat-zat yang bekerja secara perifernya. Nah, di mana terdiri dari 3, yaitu ada emolensia, mukolitik, sama zat-zat pereda. Di mana zat-zat yang bekerja secara periferal ini, yang pertama itu ada emolensia. Zat ini tuh memperlunak rangsangan batuk, mempericin tenggorokan sehingga tidak kering, dan memperlunak selaput lendir yang teriritasi. Contohnya itu ada sirup timi, zat-zat lendir seperti karagen, terus ada akar manis. Terus yang kedua itu ada mukolitik. Nah, mukolitik ini dia ini mengurangi viskositas dari dahak atau mengencerkan dahak dan mengeluarkannya. Zat ini juga efektif untuk dahak yang kental. Contohnya itu seperti ambroxol, bromheksin, mesna, sama asetil karbosisten. Terus yang ketiga itu ada zat-zat pereda. Nah, zat-zat pereda ini cocok untuk batuk yang dimana dia nih nanti akan menghambat reseptor sensibel di saluran nafas. Nah, contohnya tuh ada oksalamin sama tipepidin. Nah, untuk indikasi dan efek sampingnya itu untuk indikasi itu ada gejala batuk, pilek, rasa sakit. Terus kalau untuk efek sampingnya itu ada banyak, yaitu salah satunya itu ada sakit kepala, mual, sakit perut, sembelit, gatal, ruam, berkeringat, mengantuk, sedasi, mati rasa di dada, sensasi terbakar di mata, terus ada sensasi dingin yang samar, sama nyeri kemerahan di tempat bekas suntikan. Terus adapun contoh-contoh dari obat antitusif itu yang akan saya jelaskan hari ini adalah dextrometorphan sama kodein, dimana untuk komposisi dari dextrometorphan ini yaitu kalau di tabletnya itu dia mengandung 15 mg per tabletnya. Terus kalau untuk sirup itu mengandung 10 mg per milinya. Terus untuk indikasinya itu ada antitusif sama analgetik. Dosis untuk dextrometorphan ini itu beragam. Kalau untuk dewasa dan anak yang lebih dari 12 tahun itu 3 kali sehari 1 tablet. Tapi kalau untuk anak yang berumur 6 sampai 12 tahun itu 3 kali sehari setengah tablet. Terus kalau untuk sirup, dewasanya itu 3 sampai 4 kali sehari 1 sampai 2 sendok takar. Nah, kalau untuk anak 6 sampai 12 tahun itu 3 sampai 4 kali sehari setengah sampai 1 sendok takar aja. Nah, adapun kontraindikasi dari dextrometorphan ini adalah seperti asma, batuk produktif, gangguan fungsi hati, sensitif terhadap dextrometorphan, ibu hamil, menyusui. Nah, terus kalau untuk efek sampingnya tuh seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada sakit kepala yang parah, gangguan mental seperti kebingungan dan berhalusinasi, kecemasan, perasaan gelisah, atau gugup. Nah, gejala gagal nafas yang ditandai dengan nafas yang lambat atau dangkal. Nah, selanjutnya itu ada kodein, di mana kodein ini untuk dosis dewasanya itu 10 sampai 20 mg. Itu per tabletnya ya. Terus tiap 4 sampai 6 jam juga bisa sesuai kebutuhan. Maksimalnya itu 60 mg per hari. Jadi kalau untuk anak itu 6 sampai 12 tahun konsumsinya cuma boleh 5 sampai 10 mg tiap 4 sampai 6 jam. Nah, batas maksimalnya itu 60 mg per hari juga. Terus kalau untuk anak 2 sampai 6 tahun itu 1 mg per kilogram bobot per hari dalam dosis yang terbagi. Jadi maksimumnya itu 30 mg per hari kalau untuk anak 2 sampai 6 tahun. Terus untuk sebagai antitusif itu tidak dianjurkan untuk anak yang berumur 2 tahun. Jadi untuk anak yang berumur 2 tahun itu belum boleh mengonsumsi atau tidak disarankan untuk mengonsumsi kodein ini. Nah, indikasinya tuh ada antitusif dan analgesik. Baik, di sini saya Livia Amanda akan menjelaskan tentang kodein. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, indikasi dan dosis dari kodein ini, saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi dan efek samping. Adapun kontraindikasi dari kodein ini yaitu asam bronkial, emfisema paru-paru, trauma kepala, tekanan intrakranial yang meninggi, alkoholisme akut setelah operasi saluran penuh. Dan adapun efek samping dari kodein ini yaitu dapat menimbulkan ketergantungan, mual, muntah, idiosinkrasi, pusing, sembelit, depresi pernafasan terutama pada penderita asma, depresi jantung, dan shock. Baik, selanjutnya ekspektoran.
Ekspektoran diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan saluran sekresi mukus berulang dan untuk meningkatkan sekresi cairan saluran nafas yang bertujuan untuk mengencerkan lendir agar tidak lengket di saluran nafas. Efek obat ini diharapkan dapat merangsang efek batuk untuk mengeluarkan dahak yang akan semakin banyak jika saluran nafas mengalami dehidrasi yang menyebabkan lendir menjadi lengket. Golongan obat ini yang sering digunakan secara umum adalah guaifenesin yang menghambat sekresi musin dengan menginduksi senyawa musin AC yang mempengaruhi level protein pada sputum, kekentalan sputum serta pergerakan mukosiler sputum sehingga diharapkan akan meningkatkan pengeluaran sputum. Adapun indikasi dari ekspektoran ini yaitu mengatasi batuk berdahak dan melegakan nafas saat mengalami batuk, pilek, alergi, ataupun flu. Nah, adapun efek samping dari ekspektoran ini yaitu iritasi lambung, mual, muntah, reaksi kulit, bengkak pada kelopak mata, bandungan paru, liur berlebih, mata dan hidung berair. Nah, hal ini disebabkan karena amonium klorida diubah menjadi urea di hati, sehingga dapat menyebabkan keasaman di darah. Nah, adapun contoh dari ekspektoran ini yaitu guaifenesin, glyceryl guaiacolat, dan amonium klorida. Selanjutnya yaitu mukolitik. Mukolitik merupakan obat yang bekerja dengan cara mengencerkan sekret saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Infeksi saluran pernafasan menyebabkan munculnya mukus yang bersifat purulen atau menyebabkan infeksi. Oleh karena itu harus dikeluarkan segera secara alamiah. Nah, obat golongan ini berhasil melarutkan dan mengencerkan dahak yang kental sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui batuk dan sering digunakan pada penderita bronkitis. Indikasi dan kontraindikasi mukolitik. Indikasi: emfisema, radang paru kronis, bronkiektasis, eksaserbasi bronkitis kronis dan akut, bronkitis asmatik, asma bronkial yang disertai kesukaran pengeluaran dahak, serta penyakit radang rinofaringeal. Kontraindikasinya: jangan menggunakan obat batuk mukolitik untuk pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap obat-obat yang termasuk agen mukolitik. Endorsteine tidak boleh diberikan pada penderita sirosis hati dan kekurangan enzim kristahionine sintetase, fenilketonuria. Efek sampingnya yaitu obat batuk mukolitik mempunyai efek samping pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan rasa penuh di perut, dan nyeri pada ulu hati. Efek samping yang lebih serius tetapi jarang terjadi misalnya reaksi alergi seperti kulit kemerahan, bengkak pada wajah, dyspnea, sesak napas, dan demam. Efek samping obat batuk mukolitik asetilcisteine dapat terjadi pada penggunaan sistemik seperti reaksi hipersensitif seperti urtikaria dan bronkospasme yang jarang terjadi. Adapun contoh obat mukolitik yaitu ambroxol dan bromhexin. Obat bronkodilator dan obat asma. Bronkodilator, antiinflamasi dan antialergika. Yaitu obat bronkodilator. Bronkodilator merupakan obat utama untuk mengatasi atau mengurangi obstruksi saluran nafas yang terdapat pada penyakit paru obstruktif. Ada 3 golongan bronkodilator utama yaitu golongan simpatomimetik, golongan antikolinergik, dan golongan xantin. B. Obat asma. 1. Golongan xantin. A. Aminopilin. Dosis dewasa 100-200 mg sehari 3 kali. Anak usia 12-16 tahun 18 mg per kilogram berat badan per hari. Sehari tidak melebihi 400 mg atau menurut petunjuk dokter. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai antispasmodik bronkodilator. Aminopilin di dalam lambung akan terhidrolisa menjadi teofilin. Efek bronkodilator diperlihatkan dengan merealisasi otot bronkial. Efek sampingnya iritasi saluran gastrointestinal, sakit kepala, mual, muntah dan gugup, insomnia, palpitasi, takikardia, aritmia vertikular, tachypnea. Baik, yang selanjutnya adalah golongan teofilin, yaitu teofilin dengan dosis dewasa 3 kali sehari 1 kapsul 15 ml, anak 3 kali sehari 7,5 ml. Dengan mekanisme kerja, teofilin merupakan turunan metilxantin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan secara pusat dan melemaskan otot polos.
dengan efek samping berupa sakit kepala, insomnia, palpitasi, takikardi, aritmia ventrikuler, mual muntah, dan diare. Selanjutnya, golongan adrenergic selektif beta 2 yaitu salbutamol dengan dosis tablet usia di atas 12 tahun 2-4 mg 3-4 kali sehari, usia 6-12 tahun 2 mg 3-4 kali sehari, dosis sirup di usia di atas 12 tahun 1-2 sendok 3-4 kali sehari, usia 2-16 tahun setengah sampai 1 sendok 3-4 kali sehari, usia 6-12 tahun 1 sendok 3-4 kali sehari. Dengan mekanisme kerja, golongan beta 2 agonis merangsang produksi adenosina monofosfat siklik dengan cara mengaktifkan kerja enzim adenosiklase dengan efek samping berupa tremor halus pada otot skelet, palpitasi, kejang otot, takikardia, ketegangan, dan sakit kepala. Selanjutnya, golongan kortikosteroid, yaitu dexamethasone dengan dosis pada penyakit ringan, dosis di bawah 0,75 mg sehari, dan pada penyakit berat, dosis di atas 5 mg sehari. Anak-anak usia kurang dari 1 tahun 0,1 sampai 0,25 mg, usia 1 sampai 5 tahun 0,25 sampai 1 mg sehari, usia 6 sampai 12 tahun 0,25 sampai 2 mg sehari. Mekanisme kerjanya, dexamethasone bekerja dengan menurunkan respon imun tubuh terhadap stimulasi rangsang. Dengan efek samping terapi jangka pendek tidak ada. Selanjutnya, golongan simpatomimetik, yaitu terbutalin dengan dosis dewasa maupun anak-anak usia di atas 15 tahun 1-2 tablet 2-3 kali sehari, usia 7-15 tahun 1 tablet 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya, simpatomimetik yaitu mempengaruhi sistem saraf otonom dengan merangsang pelepasan adrenalin atau noradrenalin dari ujung sel saraf yang sedang terangsang, dengan efek samping berupa gelisah, sakit kepala, ngantuk, tremor, palpitasi, berkeringat, serta mual dan muntah. Selanjutnya, obat kortikosteroid, inhalasi, dan oral. Kortikosteroid adalah suatu kelompok hormon steroid yang dihasilkan di bagian korteks kelenjar adrenal sebagai tanggapan atas hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini berperan pada banyak sistem fisiologis pada tubuh, misalnya tanggapan terhadap stres, terhadap sistem kekebalan tubuh, pengaturan inflamasi, metabolisme karbohidrat, pemusnahan protein, kadar elektrolit darah, serta tingkah laku. Perkenalkan, nama saya Raja Arvia Nastasia Cayani dengan NIM 220182. Di sini saya akan menjelaskan obat kortikosteroid atau inhalasi dan oral. Mekanisme kerja kortikosteroid pada asma belum diketahui dengan pasti. Salah satu teori mengemukakan bahwa kortikosteroid dapat membentuk makrokortin dan lipomodulin yang bekerja menghambat fosfolipase A2, membentuk leukotriene, prostaglandin, tromboksan, dan metabolit asam arakidonat lain. Mekanisme kerja steroid yang lain adalah menghalangi pembentukan mediator oleh inflamasi, menghalangi pelepasan mediator, dan menghalangi respon yang timbul akibat lepasnya mediator. Selanjutnya yaitu penggunaan kortikosteroid harus benar-benar dipertimbangkan. Beberapa prinsip penggunaan kortikosteroid. Yang pertama yaitu digunakan dosis efektif terkecil, terutama jika diperlukan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu digunakan lebih singkat, lebih aman. Yang ketiga, diberikan pengobatan berselang. Pemberian demikian dapat dipertahankan bertahun-tahun. Yang keempat, tidak boleh diberikan dosis tinggi lebih dari 1 bulan. Yang terakhir yaitu dosis diturunkan secara bertahap dalam beberapa minggu atau bulan tergantung besarnya dosis dan lama terapi. Selanjutnya yaitu obat golongan kortikosteroid yang sering digunakan dalam terapi asma. Yang pertama, beclomethasone, dipropionat. Indikasinya untuk profilaksi asma. Penggunaan obat ini harus benar-benar diperhatikan karena dapat terjadi supresi adrenal dan memberatkan kondisi pasien yang mempunyai riwayat penyakit infeksi. Untuk dosisnya, dewasa itu 200 mikrogram 2 kali sehari atau 100 mikrogram untuk 3 atau 4 kali sehari. Sedangkan pada anak-anak, dosis yang diberikan yaitu 5 sampai 100 mikrogram untuk 2 atau 4 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu suara serak, mulut kering, rasa tidak enak di mulut, kandidiasi di mulut atau tenggorokan, sakit kepala, penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis pada penggunaan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu obat budesonide
Indikasinya, budesonide ini digunakan untuk meredakan dan mencegahkan gejala serangan asma, seperti sesak napas dan mengi. Obat ini dapat meredakan beberapa gejala seperti nyeri dan diare. Obat ini bekerja dengan menurunnya respon kekebalan tubuh. Untuk dosisnya yaitu dewasa 200 mikrogram 2 kali sehari. Sedangkan pada anak-anak dosis yang diberikan adalah 200 sampai 800 mikrogram sehari dalam dosis terbagi. Untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, mual, sakit perut, gangguan pencernaan, jantung berdebar, badan terasa lelah. Untuk kontraindikasinya yaitu hindari pemberian pada pasien dengan penggunaan fungsi hati. Selanjutnya yaitu citlesonid. Untuk dosisnya yang dapat diberikan adalah 160 mikrogram sehari setara dengan dosis tunggal 80 mikrogram. Dalam pemberian tidak direkomendasikan pada anak usia di umur di bawah 12 tahun. Untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, mimisan, hidung mampet. Baiklah, adapun obat golongan kortikosteroid yang selanjutnya itu ada fluticasone propionate, di mana memiliki indikasi obat ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama karena memang digunakan untuk pengobatan secara rutin, sehingga tidak berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Memiliki dosis inhalasi dewasa yaitu 100-250 mikrogram 2 kali sehari, dan dapat dinaikkan sampai 1 mg 2 kali sehari. Untuk anak-anak, dosis yang dapat diberikan adalah 50-100 mikrogram 2 kali sehari, maksimal 200 mikrogram 2 kali per hari. Memiliki efek samping epistaksis, kandidasi mulut dan kerongkongan, sakit kepala, mual, muntah, hidung kering. Efek samping berat atau serius yaitu reaksi hipersensitif kutan, reaksi anafilaksis, bronkoplasme, dan ruam pada kulit. Selanjutnya, obat nasal dekongestan. Dekongestan adalah jenis obat yang dapat meredakan hidung tersumbat. Obat ini biasanya digunakan untuk meringankan gejala hidung tersumbat akibat flu dan pilek, alergi, sinusitis, dan juga radang selaput lendir hidung. Mekanisme kerja dari dekongestan atau nasal dekongestan ini melalui vasokonstriksi pembuluh darah hidung sehingga mengurangi sekresi dan pembekakan membran mukosa saluran hidung. Mekanisme ini membantu membuka sumbatan hidung. Namun, dekongestan juga dapat menyebabkan vasokonstriksi di tempat lainnya pada tubuh, sehingga dikontraindikasikan bagi penderita hipertensi yang tidak terkontrol, hipertiroid, serta penderita penyakit jantung. Adapun obat dari nasal dekongestan ini yang pertama ada oxymetazoline, memiliki indikasi hidung tersumbat, pengobatan dan pencegahan infeksi telinga bagian tengah, pemeriksaan intranasal sebelum operasi. Selanjutnya dosis, dewasa dan anak lebih dari 6 tahun itu 2 kali sehari 2-3 semprot atau spray pada setiap lubang hidung. Memiliki efek samping rasa terbakar pada hidung atau tenggorokan, iritasi lokal, mual, sakit kepala, mukosa hidung kering, kongesti nasal, apnu, dan kolaps tiba-tiba pada bayi. Obat selanjutnya itu ada efedrin HCl, memiliki indikasi mengatasi gejala flu seperti pilek dan hidung tersumbat, alergi, pembengkakan pada saluran napas, serta ISPA. Memiliki dosis 1-2 tablet, yaitu 25-50 mg setiap 3 atau 4 jam sehari. Penyajian sebelum atau sesudah makan. Memiliki efek samping yaitu pusing, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, insomnia, rasa cemas, dan gelisah. Selanjutnya ada nasal dekongestan PE, memiliki indikasi meredakan gejala hidung tersumbat. Dosisnya untuk dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun itu 10 mg tiap 4 jam. Dikonsumsi sampai 7 hari. Dosis maksimal 60 mg per hari. Memiliki efek samping sakit kepala dan pusing, sakit perut ringan, gelisah, sulit tidur, gemetar, denyut jantung cepat, tangan atau kaki terasa dingin. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Penggolongan obat sistem pernapasan yaitu obat batuk, yaitu ada antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Obat bronkadilator dan obat anti asma. Obat bronkodilator, antiinflamasi, dan anti alergik.
obat kortikosteroid yaitu inhalasi dan oral, dan juga obat nasal dekongestan. Sekian dari presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.